Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah tata tulis laporan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Soekardi MT IPM, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan TA yang saya bikin, yaitu dengan judul Rancang Bangun Kandang Ayam Pintar menggunakan Arduino dan sistem dan Nodemcu dengan sistem IoT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa bab, yaitu pada bab pertama itu saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 saya akan membahas beberapa alat-alat pada saya. Pada bab 3 saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Bab 1 itu latar belakang. Ayam adalah salah satu hewan yang banyak diternaki di Indonesia. Hal ini dibuktikan banyaknya para pedagang keliling, warung makan, hingga restoran yang menjual olahan daging ayam. Ayam broiler, yang juga dikenal dengan ayam pedaging, merupakan salah satu komoditas peternak yang menjanjikan karena sangat cepat produksinya dibandingkan dengan kebutuhan pasar, dibandingkan dengan produk hewan lainnya. Peternakan kecil, yaitu pembiakan ayam pedaging, tidak melebihi 65.000 per periode produksi. Perusahaan peternakan adalah perusahaan menengah hingga besar, dengan lebih dari 65.000 ayam per musim produksinya. Hanya kandang ayam pintar ini dapat membantu masyarakat tersebut dalam memberikan pakan secara otomatis. Kebanyakan para peternak ayam di kampung atau di pedesaan masih menggunakan kandang ayam manual, seperti memberikan pakan secara manual, memberi minum secara manual, dan menyalakan lampu secara manual. Ketika cuaca gelap, sehingga membutuhkan banyak pekerja atau karyawan untuk peternakan ayam yang lumayan besar. Dari permasalahan yang ada, maka dibuatlah suatu alat, yaitu kandang ayam pintar menggunakan Arduino dan Nodemcu dengan sistem IoT untuk mempermudah pekerjaan dan mengurangi jumlah pekerja pada peternakan ayam. Kandang ini juga dapat digunakan untuk peternak ayam kecil-kecilan atau untuk peternak ayam rumahan, dikarenakan saya sudah mengalami di kampung saya sendiri, kebanyakan masyarakat tersebut sibuk bekerja ke ladang, bahkan mereka pulang dari ladang hingga larut malam, sehingga mereka kewalahan. Jadi dengan adanya kandang ayam pintar ini dapat membantu masyarakat tersebut dalam pemberian pakan secara otomatis. Rumusan masalahnya. Yang pertama, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat alat kandang ayam pintar menggunakan Arduino dan Nodemcu dengan sistem IoT. Yang kedua, fungsi apa sajakah yang akan dikendalikan secara manual dan yang dimonitoring melalui handphone. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, membuat alat kandang ayam pintar menggunakan Arduino dan Nodemcu dengan sistem IoT. Yang kedua yaitu membuat pemberian pakan secara otomatis dan buka tutup atap secara otomatis dan lampu dimonitoring melalui IoT. Manfaat penelitiannya ada 3. Yang pertama, mempermudah melakukan pemberian pakan dan minum pada ternak ayam secara otomatis. Yang kedua, membuka atap kandang ayam ternak secara otomatis untuk membunuh bakteri pada kandang dan untuk menjemur ayam agar menjaga daya tahan tubuh pada ayam hingga ayam-ayam tersebut sehat dan layak dikonsumsi. Yang ketiga, dapat dimonitor pemberian pakan melalui handphone. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini adalah beberapa alat yang digunakan pada pembuatan alat kandang ayam pintar menggunakan Arduino dan Nodemcu dengan sistem IoT. Yang pertama yaitu ada Arduino. Arduino merupakan rangkaian yang menggunakan IC microcontroller sebagainya.
Arduino bersifat open source tanpa hak cipta dan dirancang untuk mempermudah pengguna mempelajari pemrograman yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Arduino dikenal dengan hardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan. Mikrokontroler pada board Arduino dapat diprogram menggunakan software Arduino IDE, menggunakan bahasa program dengan sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman C. Untuk menghubungkan Arduino ke komputer cukup menggunakan koneksi kabel USB tipe A ke tipe B, seperti yang digunakan pada printer USB. Yang kedua yaitu ada Nodemcu. Nodemcu adalah papan elektronik berbasis Clippers P8266 yang menjalankan fungsi mikrokontroler dan konektivitas internet Wi-Fi dengan beberapa pin IRO dapat dikembangkan menjadi aplikasi pemantauan dan kontrol untuk proyek IoT. Nodemcu USB 8266 adalah turunan pengembangan dari keluarga modul Platformance P8266 tipe F-12 IoT atau Internet of Things. Selanjutnya ada relay. Relay adalah suatu alat elektronik yang berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus yang besar dan dengan arus yang kecil. Dan relay adalah saklar yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Setelah inti besi menjadi magnet, angker besi tertarik, kontak saklar terhubung dan arus mengalir. Ketika arus lemah mengalir melalui poli terputus, saklar dimatikan. Relay terdiri dari sebuah kumparan dan kontak, di mana kumparan adalah kumparan kawat yang menerima arus dan kontak adalah jenis saklar yang dipengaruhi oleh ada tidaknya arus pada kumparan. Sensor LDR. Sensor LDR adalah sensor light dependent resistor, merupakan jenis resistor yang nilai resistansinya berubah di bawah pengaruh cahaya. Resistansi LDR bervariasi dengan perubahan intensitas cahaya datang. LDR light dependent resistor merupakan jenis perangkat yang menunjukkan perubahan resistansi yang besarnya tergantung pada cahaya. Selanjutnya adalah sensor modul hujan. Sebuah sensor modul hujan dapat mendeteksi dengan dua jenis output digital dan analog. Output digital adalah output TTL dengan sumber arus hingga 100 mA, cukup untuk menggerakkan relay, buzzer, dan lain-lain secara langsung. Real time clock atau RTC. RTC merupakan jam elektronik seperti chip yang dapat menghitung waktu secara akurat, detik, jam, hari, bulan, tahun, dan mengelola atau menyimpan data waktu secara real time. Karena jam bekerja secara real time, setelah proses hitung mundur, data keluaran dapat disimpan langsung atau dikirim ke perangkat lain melalui sistem antarmuka. Selanjutnya adalah LCD 16x2. Menurut Hendra SWQ DKK pada tahun 2015 menyatakan bahwa LCD Liquid Crystal Display digunakan untuk menampilkan informasi elektronik seperti teks, gambar, dan video. LCD merupakan keluaran dari sistem mikrokontroler. Selanjutnya adalah motor servo. Motor ini terdiri dari beberapa komponen seperti motor DC, preset, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Sudut poros motor servo disesuaikan berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal kabel motor servo. Seperti yang Anda ketahui, servo terdiri dari rangkaian kontrol, roda gigi,
potensiomotor, dan motor DC. Ketika motor DC menerima sinyal dari rangkaian kontrol, ia berlaku seperti potensiometer. Secara otomatis, perubahan resistansi lebar puls terjadi perubahan resistansi, mengubah resistansi. Lebar pulsa sinyal kontrol yang akan diberikan untuk menentukan posisi sudut, putaran, dan poros motor servo. Sebagai contoh berikut adalah lebar pulsa dengan waktu 1,5 milisecond atau milidetik akan memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Selanjutnya adalah power supply DC 12 volt. Adaptor adalah perangkat yang mengubah tegangan AC tinggi atau arus bolak-balik menjadi tegangan arus searah rendah. Tanpa adaptor, peralatan elektronik akan rusak karena tidak ada beradaptasi dengan tegangan yang terlalu tinggi, berupa arus bolak-balik atau alternatif current. Selanjutnya adalah pompa air mini DC 12 volt. Pompa air ini dibangun sangat kecil, sekitaran 29 kali 46 kali 35 mili, dan juga sangat praktis dan mudah dipasang, sehingga tidak perlu memicu hisapan pertama. Maka pompa air ini termasuk dalam kategori pompa air fleksibel. Pompa air ini juga tidak membutuhkan banyak tenaga. Pompa air mini DC 12 volt ini hanya membutuhkan daya sekitar 12 volt saat bekerja dan 6 volt saat tidak digunakan. Saat pompa air bekerja dan saat pompa air ini tidak bekerja membutuhkan hanya sekitar 0,5 sampai 0,7 ampere. Ini hanya mengkonsumsi daya sekitar 0,18 ampere. Itu ada stable power supply. Jenis catu daya ini adalah catu daya yang tegangannya dapat berubah dan diatur sesuai dengan yang diinginkan menggunakan tombol mekanik. Ada dua jenis stable power supply, yaitu sebagai berikut: unregulated stable power supply dan regulated stable power supply. Selanjutnya ada 3, yaitu penutup. Kesimpulan dari hasil alat tersebut itu, alat hasil rancangan dapat bekerja dengan baik di mana aplikasi IoT, Internet of Things, kadang pintar dapat digunakan untuk memonitoring beri pakan ketika jam 7, 12, dan jam 17. Motor servo akan bergerak untuk membuka stok persediaan makanan ayam dan pompa air akan menyala untuk memberi minum. Kemudian buka tutup atap ketika jam 7 sampai jam 11 pagi. Dan ketika hujan datang, sensor dapat bekerja memberi informasi kepada Arduino. Kemudian Arduino mengendalikan motor servo untuk menutup atap segera. Kemudian sensor LDR juga berfungsi dengan baik. Ketika kondisi cuaca gelap, maka sensor memberikan informasi sehingga lampu pijar menyala dengan sensor otomatis. Hasil perencanaan menjamin ketepatan waktu 100% pada pemberian pakan, namun saklar lampu dan penjadwalan buka tutup atap kandang ayam secara otomatis. Adapun saran yang akan diberikan itu diharapkan dalam perencanaan selanjutnya alat ini dapat ditambahkan dengan sensor magnetic switch pada pintu agar ayam ternak aman dari jangkauan pencuri, sehingga dapat memberikan notifikasi ke aplikasi IoT. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menghitung beberapa kadar air yang diterima pada penampang sensor hujan sehingga dapat bekerja, agar kita dapat mengetahui apakah saat hujan rintik-rintik sensor dapat bekerja atau dengan sebaliknya tidak dapat bekerja, sehingga kita dapat mengetahui berapa besar parameter sensor dapat bekerja. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata salah atau presentasi yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.